Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Raffi Cesar Amarullah, NPM 97, kelas pengenalan pola. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan pola tentang JST atau jaringan syaraf tiruan. JST adalah prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses lain. Jaringan syaraf tiruan dituntun oleh tiga hal, yaitu arsitektur jaringan sebagai pola hubungan antar neuron. Algoritma merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung atau bisa juga disebut proses training atau learning, dan yang terakhir yaitu fungsi aktivasi. Prinsip jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Yang terakhir, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsi ini bertujuan membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Ini adalah bentuk gambaran JST secara sederhana. Pada gambar di bawah, Y menerima masukan dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Ketiga impuls neuron yang ada dijumlahkan menjadi net sama dengan X1, W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3. Besarnya impuls yang diterima oleh Y memiliki fungsi aktivasi Y sama dengan F net. Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai dasar untuk mengubah bobot. Di sini adalah gambar bentuk sederhana gambaran dari CST. Dapat dilihat input signal lalu terdiri dari tiga, WK1, WK2, dan WKM, lalu menuju ke semi junction, menuju lagi ke activation function, dan ke output. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arsitektur dari CST. Pertama, jaringan dengan lapisan tunggal. Jaringan ini merupakan jaringan arsitektur dari CST. Di dalam jaringan syaraf tiruan dengan satu layar neuron-neuron diorganisasi dalam bentuk layer-layer dalam bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan dengan satu layar. Kita mempunyai sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksikan ke output layer dari neuron, tapi tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini adalah tipe feed-forward input layer dari sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan yang dilakukan. Dapat lihat gambarnya, lapisan inputnya dan lapisan outputnya. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Jaringan ini merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi. Jaringan multilapis ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan lapis tunggal. Namun pelatihannya mungkin lebih rumit. Pada beberapa kasus, pelatihan pada jaringan lebih baik karena memungkinkan bagi jaringan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan jaringan lapis tunggal karena jaringan tidak bisa dilatih untuk melakukan secara benar. Ya, dapat dilihat gambarnya. Yang terakhir adalah jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan syaraf tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antar neuron pada lapisan ini tidak ditunjukkan pada arsitektur seperti jaringan yang lain. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk menjadi aktif atau seiring pula disebut dengan prinsip winner takes all atau yang menanglah yang mengambil semua bagiannya. Baik, di sini ada contoh soal. Bila ditentukan, yang pertama, fungsi aktivasi biner besar bobotnya sama, memiliki threshold yang sama. Buat fungsi logika N dan OR, input X1 dan X2 dan Y1 jika dan hanya jika inputan sama dengan 1. Baik, di sini soalnya ada tabel X1 1, X2 1, Y1 1, X1 1, X2 0, Y 0, X1 0, X2 1, Y 0, X1 0, X2 0, Y 0. Ya, di sini adalah penyelesaiannya. Yang pertama, jawab problem N. Jadi X1 1, X2 1, net 1 kali 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 2. Jadi X1 kali Y, X2 kali Y, hasilnya 2, dan F net 1. Kenapa kok 1? Soalnya 1 jika net lebih besar sama dengan 2. Kalau 0 jika net kurang dari 2. Jadi ini kan lebih besar sama dengan 2. Jadi F netnya 1.
Nah, coba kita lihat yang kedua, X1, 1, X2, 0. Net 1 kali 1 tambah 0 kali 1 sama dengan 1. Kalau F netnya 0 karena jika net kurang dari 2. Nah, ini kurang dari 2, 1. Sama juga yang ketiga dan keempat juga sama. Nah, ini adalah problem OR. Yang pertama ada X1, 1, X2, 1, net 1 kali 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 2, X1 kali Y tambah X2 kali Y sama dengan 2, F netnya 1. Nah, kalau ini beda 1. Oh, masih sama yang ini. Soalnya jika net kenapa kok 1? Soalnya jika net kurang dari sama dengan 1. 0 jika net kurang dari sama, mohon maaf. Yang pertama ini yang soalnya 1, kalau semisal 1 jika net lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau jika 0, jika net kurang dari di bawahnya 1. Lebih besar daripada 1, sorry. Ini lebih besar sama dengan 1, kalau ini lebih lebih kecil jika net lebih kecil daripada 1. Nah, dapat dilihat sendiri hitungnya sama. Yang kedua X1 1, X2 0, 1 1, 0 kali 1, 1 kali X1 kali Y tambah X2 kali Y dengan 1, hasil 1. Sama yang ketiga juga sama. Nah, yang keempat ini X1 X1 0 kali 0 kali X1 kali Y, sorry, tambah X2 kali Y 0 0 0 kali 1 0 tambah 0 kali 1 0 0. Nah, ini 0 soalnya jika net kurang dari 1. Ini pertanyaan untuk teman-teman. Jelaskan definisi CST menurut pengertian kalian. Pertanyaannya cukup simpel. Baik, cukup sampai sini saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.